Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda cantik, sehat dan bahagia selalu dan senantiasa dilimpahkan rezeki yang berlipat ganda. Amin. Cerita kali ini adalah sequel dari kisah yang berjudul Duda Kurang Belayan. Kalau sebelumnya adalah tentang Parmi, kali ini adalah kakaknya Parni. So, jangan lama-lama, let's check it out. Parni menikmati waktu sore yang sejuk sambil bermain dengan ketiga keponakan kembarnya. Wajahnya tersipu malu, dadanya sedari pagi turut berdebar. Nanti malam keluarga besar Iqbal akan melamarnya. Tidak pernah disangka-sangka, akhirnya sebentar lagi ia akan menikah dengan Iqbal. Tidak apa jika Duda, asal baik dan bertanggung jawab, juga mencintainya. Parni yang awalnya ragu menjadi yakin setelah Iqbal membawa Parni berkunjung ke rumah keluarga besar Iqbal, lalu mengenalkannya sebagai calon istri. Betapa bahagianya Parni saat itu, bahkan hingga hari ini rasanya udara dalam dadanya berlomba ingin keluar, menikmati kelegaan menanti jodoh yang akhirnya datang jua. Kegagalan pernikahan Parni yang pertama sempat juga membuatnya ragu menerima Iqbal. Namun Duda itu dengan segala cara membuat hatinya luluh. "Teh, sana mandi, habis maghrib loh acaranya," ujar Parmi pada kakak perempuannya. "Iya, sebentar," sahut Parni sambil mengulum senyum dengan menunduk. "Teh, ngapain senyum sama Ubin? Ini loh, ada orang di depan Teteh." Parmi bersungut, ikut duduk di tikar yang dibentang di depan teras. "Teteh deg-degan nih." Parni meraba tengkuknya yang tiba-tiba merinding. "Deg-degan mau dibelah duren ya? Semoga Mas Iqbal tidak kecewa melihat yang ada di balik sempak Anda." "Au!" Parmi meringis saat rambutnya ditarik gemas oleh Parni. "Sembarangan," tegur Parni sambil cemberut. Ia meninggalkan Parmi, adiknya yang masih saja berteriak mesum padanya. "Jangan lupa dicukur hutan bambunya ya Teh, tajam soalnya." Parmi terus saja menggoda Parni, membuat Parni memerah wajahnya. Parni menutup telinga agar tidak mendengar ocehan mesum adiknya. Dengan membanting pintu kamar mandi, Parni akhirnya melakukan ritual mandi. Azan maghrib berkumandang. Mereka semua melakukan sholat maghrib berjamaah, dipimpin oleh Anton, adik ipar Parni yang merupakan suami dari Parmi. Suara petir tiba-tiba menggema di langit malam, membuat penduduk bumi kaget akan suaranya yang memekakkan telinga. Setelah selesai sholat maghrib, Parni masuk ke dalam kamarnya untuk berhias sedikit. Tidak mungkin ia tampil kucel di depan calon mertuanya kan? "Mi, Teteh pinjam lipstik, bedak, dan parfum dong." Parni menghampiri Parmi di kamarnya saat akan meniduri si kembar tiga. "Tuh, pakai aja Teh." Parmi menunjuk meja riasnya menggunakan dagu. "Kenapa emangnya lipstik Teteh?" "Malu atuh pakai yang 10 ribuan, takut tiba-tiba bibir Teteh kremes." Parmi terkikik geli. Ia melangkahkan kaki keluar dari kamar adiknya. Malam ini ia akan dilamar oleh Iqbal Haris, seorang duda tanpa anak yang berusia 36 tahun. Iqbal adalah sepupu dari adik iparnya Anton Yasin. Ia tidak menyangka dengan kegigihan dan ketulusan Iqbal yang akhirnya dapat menyembuhkan luka hatinya beberapa tahun lalu, akibat ditinggal saat hari pernikahan. Suara pintu pagar terbuka, tanda tamu yang dinanti sudah tiba. Hati Parni semakin berdebar. Tanpa menggunakan blush on, wajahnya sudah merona merah. Hujan di luar sana ternyata tidak menyurutkan langkah Iqbal dan keluarganya untuk melamar Parni. "Nih, Iqbal dan keluarganya sudah datang," panggil Bu Parti sambil membuka pintu kamar anaknya. "Aduh Bu, Parni kok mules ini?" Karena salah tingkah dan nervous menyebabkan saraf perutnya bereaksi. Bahkan kipas angin yang berputar kencang tak mampu mengusir rasa gerah pada tubuhnya yang mulai berkeringat. "Ya sudah, ke WC dulu sana. Awas, jangan lupa cebok." Bu Parti terbahak, sedangkan Parni hanya bisa cemberut, mengerucutkan bibirnya. Sejak tinggal bersama Parmi, ibunya menjadi senang sekali mengoceh tidak jelas. Iqbal duduk diapit oleh kedua orang tuanya, adiknya dan juga paman dan bibinya. Mereka membawakan aneka buah tangan untuk keluarga Parni.
mulai dari aneka kue bolu, parsel buah, puding, coklat, dan aneka kue basah. Walaupun sudah pernah melakukan lamaran pada pernikahan sebelumnya, tetap saja Iqbal merasa deg-degan. Tentu saja hatinya senang, karena ia telah menemukan wanita yang baik untuk pendamping hidupnya. Gadis pula. Untuk itulah Iqbal memperlakukan Parni sangat spesial. Ah, betapa beruntungnya Parni saat ini. Parni keluar dari kamarnya menuju ruang tamu sambil menunduk malu. Tidak berani ditatapnya Iqbal dan keluarganya. Parni yang sudah berdandan mati-matian malam ini tentu saja membuat Iqbal dan keluarganya kaget. Bahkan Iqbal mengerjapkan kedua matanya untuk meyakinkan bahwa wanita yang saat ini berjalan ke arahnya adalah Parni. Dengan baju terusan sampai bawah lutut, rambut yang digerai indah, dan sapuan make up mahal adiknya Parmi membuat wajahnya seakan di makeover. Wah, saya pangling nih, kirain artis. Cantik banget calon mantu mama, puji Bu Dewi, mama dari Iqbal. Parni semakin tersapu ijuk, tersipu malu. Dengan taksim, Parni mencium punggung tangan kedua calon mertuanya, Pak Haris Nugraha dan Ibu Dewi Hartati. Dilanjutkan mencium punggung tangan anggota keluarga yang lain, termasuk Iqbal. Bahkan Iqbal menahan sebentar jabat tangan Parni, sedikit menggoda calon istrinya itu dengan menggelitik telapak tangan Parni. Lah, sabar Mas Iqbal, masih 2 minggu lagi, tahan ya, celutuk Parmi yang membuat semua yang hadir di sana tertawa. Parni benar-benar malu karena Iqbal menatapnya begitu intens, seperti hendak menerkamnya saat ini juga. Parni memilih duduk di antara ibunya dan juga Parmi. Di samping Parmi sudah ada Anton, suaminya yang menjadi wakil dari keluarga Parni. Jadi begini Bu, saya dan keluarga datang kemari ingin melamar anak ibu yang bernama Parni untuk Iqbal anak kami. Ya, walaupun anak kami statusnya second, tapi udah diinstal ulang kok Bu. Ucap Pak Haris sambil terbahak. Yang lain pun ikut terbahak, kecuali Iqbal yang cemberut mendengar ucapan papanya. Dengan tersipu malu, Parni melirik Iqbal, begitupun juga dengan Iqbal yang kini mengerlingkan sebelah matanya pada Parni. Jadi, Pak Haris hendak melanjutkan ucapannya yang sempat terpotong tadi. Saya terima, sela Parni cepat. Semangat sekali calon menantuku, sudah tidak sabar ya? Ledek Bu Dewi sambil menyeringai. Bu Dewi memakaikan cincin ke jari manis Parni, cincin yang dipilih Parni dan Iqbal saat mereka sedang berjalan-jalan di sebuah mall. Cincin tanda pengikat Parni, bukan cincin pernikahan, karena untuk mahar pernikahannya, Iqbal sudah menyiapkan seperangkat perhiasan lainnya. Semua yang ada di sana mengucapkan hamdalah. Setelah adegan memasangkan cincin selesai, ditutup dengan doa dari Anton. Waktunya telah ditentukan, 2 minggu dari sekarang, acara pernikahan Iqbal dan Parni akan dilaksanakan di Sasono Adimulyo, di area Taman Mini. Parni bahagia, begitu baik calon mertua dan calon suaminya memperlakukannya padahal ia hanya gadis kampung. Setelah menjamu keluarga Iqbal dengan berbagai aneka masakan yang menggugah selera, Iqbal dan keluarganya pun pamit pulang. Besok Iqbal akan mengajak Parni untuk mengunjungi I.O. yang akan membantu mereka menggelar acara pernikahan agar lancar dan meriah. Plak! Sebuah tamparan melayang ke arah pipi tunangan Ali, Karina. Bagaimana bisa wanita tunangannya itu berciuman mesra di depan restoran? Yang kebetulan Ali pun berada di sana. Dada Ali terbakar. Jika tidak dilerai oleh karyawan restoran, tentu saja Karina dan teman lelakinya itu babak belur. Dasar wanita murahan, gue kira lu berbeda dari yang lain, ternyata sama busuknya. Cih, dasar wanita ular. Hardik Ali sangat marah dengan wanita di depannya ini. Pertunangan kita batal. Ali menggebrak kursi restoran hingga teronggok mengenaskan di lantai. Kembali lagi sementara itu Parni sudah berdandan rapi memakai baju kaos kapal yang dibelikan oleh Iqbal, lengkap dengan rok plisket yang panjangnya hingga betis, serta rambut diikat tinggi menyerupai ekor kuda. Tak lupa tas selempang rajut hasil buatannya, tautan antara jari telunjuk dan juga jempol, memutar-mutar cincin lamaran yang semalam ia dapat dari calon mertuanya. Sedikit longgar tak apa,
Nanti jika sudah menikah pasti jemarinya ikut melebar seperti Parmi, adiknya saat ini. Parni memilih duduk di teras sambil menunggu Iqbal yang akan menjemputnya siang ini. Mereka akan pergi menemui event organizer yang akan membantu terlaksananya acara pernikahan mereka. Sebenarnya Parni tidak terlalu paham. Ia lebih suka jika acara berlangsung sederhana. Namun apalah daya jika Iqbal dan keluarganya yang ingin memberikan pesta meriah untuk Parni. Senyumnya tak kunjung surut dari semalam. Terharu dan juga bahagia bercampur jadi satu. Makannya lebih berselera, senang bersenandung, tetapi juga banyak melamun. Tintin, suara klakson mobil Iqbal terdengar di balik pintu pagar. Parni berdiri dengan kaki sedikit dijinjitkan untuk memastikan yang datang adalah Iqbal. Bu, Parni berangkat ya, pamitnya pada ibunya. Iya, hati-hati kalau pulang kemalaman, Parmi dikabari ya, ujar Bu Parti dari arah dapur. Iya Bu, Assalamualaikum, ujar Parni sebelum kakinya melangkah untuk membuka pagar rumah. Selamat siang calon istri, cantik sekali siang ini, puji Iqbal saat Parni sudah duduk di samping kemudi. Terima kasih sayang, balas Parni sambil tersipu malu. Wah, senangnya mendengar kata sayang siang-siang begini jadi haus, seloroh Iqbal yang diikuti tawa Parni. Mereka membelah jalan ibu kota sambil bercerita banyak hal. Tangan kanan Iqbal memegang setir mobil sedangkan yang kiri menggenggam jemari Parni. Wanita itu hanya bisa pasrah saat sesekali jemarinya dicium oleh Iqbal. Sudah cuci tangan kan nih? Tanya Iqbal sambil kembali meletakkan jemari Parni di bibirnya. Ya sudah atuh, kenapa emang mas? Bau ya? Iya, bau calon pengantin. Ledek Iqbal sambil mengerlingkan sebelah matanya pada Parni. Parni terbahak lalu mencubit gemas pinggang Iqbal. 1 jam perjalanan akhirnya mereka sampai di sebuah ruko di bilangan Pejaten, Jakarta Selatan. Iqbal membukakan pintu mobil untuk Parni. Kemudian mereka bergandengan tangan masuk ke dalam ruko tersebut. Kedatangan mereka disambut hangat oleh beberapa orang di sana. Keduanya diarahkan ke bagian marketing I.O. Iqbal banyak berdiskusi dengan salah satu kepala marketing di sana. Sedangkan Parni hanya mendengarkan dengan seksama sambil sesekali menganggukkan dan sesekali menggeleng. Saat Iqbal menanyakan persetujuannya, konsep acara sederhana tapi meriah telah dipilih oleh Iqbal. Warna putih mendominasi gedung yang akan mereka pakai untuk acara pernikahan. Pakaian pernikahan dan catering pun tidak luput dari pembahasan. Pukul 4 sore, mereka baru selesai berdiskusi mencapai kesepakatan. Ternyata Iqbal orangnya sangat detail dan perfect, membuat hati Parni semakin gembira. Karena memang Parni menyukai tipe pria serius dan detail seperti Iqbal. Mau nonton gak nih? Film apa mas? Sundel bolong. Parni terbahak, begitupun Iqbal. Kalau film horor tidak mau ah, tolak Parni sambil cemberut. Ya sudah kalau begitu kita nonton film porno saja bagaimana? Au, sakit nih, pekik Iqbal karena Parni memukul pundaknya berkali-kali. Pulang aja deh kalau mas mesum. Parni mengerucutkan bibirnya membuat Iqbal semakin gemas. Iya deh sayang, maaf ya, mas kan bercanda, ujar Iqbal dengan nada memelas. Hampir 6 bulan dekat dengan Parni, belum pernah Iqbal diizinkan mencium bibir pacarnya itu, paling jauh cium pipi. Parni seakan takut jika Iqbal nanti kelewat batas. Dalam keadaan halal semua akan lebih indah, itu yang sering Parni katakan. Iqbal memarkirkan mobilnya di area parkir sebuah mall. Kemudian mereka turun dan berjalan saling bergandengan tangan masuk ke dalam mall. Langkah kaki mereka langsung menuju bioskop. Parni akhirnya yang memilih akan menonton film apa. Pilihannya jatuh pada film action IP Man 4 yang dibintangi oleh aktor kawakan Donnie Yen. Iqbal ikut saja asal Parni tersenyum dan memberinya jatah mencium pipi wanita itu. Parni begitu antusias saat menonton adegan demi adegan yang ditampilkan. Jelas sekali raut terpesona akan film tersebut. Sedangkan Iqbal sedari tadi sudah menguap menahan kantuknya. Mas, bisa silat atau taekwondo nggak? Tanya Parni pada Iqbal. Bisa, tapi silat di kasur. Susah atuh mas, goyang-goyang. Iyalah sayang, pasti bergoyang karena digoyang. Iqbal kembali terbahak. Sepertinya Parni tidak paham arah pembicaraan Iqbal. Mana bisa,
Aneh deh, Parni memutar bola mata malasnya. Ya bisa, kan sambil tiduran, ujar Iqbal dengan seringai menggodanya. Emang ada silat sambil rebahan? Tanya Parni semakin tidak paham. Iqbal terbahak kembali sambil menutup mulutnya. Pukul 7 malam, mereka keluar dari bioskop. Parni yang sudah lapar mengajak Iqbal untuk makan di dalam mall saja, tapi Iqbal bersikeras mengajak Parni makan di sebuah restoran mewah yang terletak di sebuah apartemen. Iqbal juga ingin menunjukkan pada Parni jika ia sedang mencicil apartemen untuk tempat tinggal mereka nanti. Sebelumnya, Parni sudah melakukan video call pada Parmi, menunjukkan pada adiknya itu bahwa ia dan Iqbal sedang berada di sebuah mall. Dan Parni juga mengatakan bahwa akan pulang terlambat, paling lambat jam 9 malam. Di dalam mobil menuju restoran yang dimaksud, Parni ngemil dimsum yang dibeli oleh Iqbal untuk mengganjal perutnya yang mulai lapar. Parni juga menyuapi Iqbal sambil sesekali menggodanya. Hanya perlu waktu 15 menit saja, mereka telah memasuki area parkir restoran, yang area basement terhubung dengan apartemen yang dimaksud Iqbal. Iqbal memesan aneka makanan mahal dan enak untuk Parni. Bahkan wanita itu tidak paham makanan apa yang dipesan oleh calon suaminya ini. Hanya minuman yang ia request, teh manis hangat. Iqbal sudah tidak heran lagi dengan calon istrinya ini. Jika makan di mana saja, minumnya tetap teh manis hangat. Parni mengedarkan pandangan ke sekeliling restoran yang ia kunjungi saat ini. Orang-orang yang sedang makan di dalamnya tampak cantik, tampan, dan berkelas. Sungguh berbeda dengan dirinya yang sangat sederhana. Kenapa? Tanya Iqbal saat membaca raut wajah Parni yang tiba-tiba sendu. Jemari Iqbal mengusap lembut rambut Parni yang saat ini duduk di sebelahnya. Ah, tidak apa-apa mas, sahut Parni sambil memberikan senyum termanisnya. Bukannya karena apa, Parni khawatir kutu rambut yang ditularkan oleh Parni melambai pada Iqbal. Tidak, calon suaminya ini tidak boleh tahu kalau kepalanya ada kutu walaupun sedikit. Parni sudah berencana sepulang dari acara malam ini, ia akan memakai obat kutu, kalau perlu 2 botol sekaligus, agar kutu laknat milik Parni benar-benar punah dari kepalanya. Kini makanan yang dipesan sudah tersedia di depan mata kedua mata mereka. Tampilannya begitu menggoda, membuat perut Parni kembali bernyanyi, khususnya pada masakan ikan yang digoreng kering, tetapi diberi saus berwarna orange, potongan buah nanas, buah tomat, paprika, wortel, dan juga timun. Keduanya makan dengan lahap, fokus pada piring masing-masing yang terisi penuh oleh aneka masakan menggugah selera. Enak tidak? Tanya Iqbal pada Parni. Enak banget mas, sumpah. Parni memberikan 2 jempol tangannya pada Iqbal. Ya sudah, pelan-pelan saja makannya, ujar Iqbal sambil mengusap noda saus di pinggir bibir Parni. Iqbal pamit ke kamar kecil. Perutnya mendadak sakit karena terlalu banyak makan malam ini. Tersisa Parni yang baru saja mencuci tangan, kemudian menyesap teh hangat yang menyegarkan tenggorokannya. Parni kembali mengedarkan pandangannya keluar. Sungguh indah pemandangan malam ini. Parni menarik nafas lalu menghembuskannya pelan. Ia sangat bersyukur atas nikmat Tuhan saat ini. Itu bukannya Den Ali, gumam Parni yang tiba-tiba saja berdiri. Lalu dengan setengah berlari menghampiri lelaki yang ia kenal sebagai Ali. Lelaki itu berjalan sempoyongan sambil memegang tembok. Jelas sekali Ali dalam keadaan mabuk. Basement apartemen yang terhubung dengan restoran membuat setiap orang yang sedang berada di dalam restoran tersebut melihat dengan jelas area itu. Den Ali kenapa? Tanya Parni sambil membantu Ali berdiri tegak agar bisa menatapnya. Siapa Anda? Tanya Ali dengan suara berat. Tubuhnya masih bergoyang ke sana kemari. Saya Teh Parni, kakaknya Parmi, kamu ingat kan? Ali menggeleng, lalu dengan kasar mendorong tubuh Parni. Wanita itu sempat terseret mundur, namun dengan cepat kembali lagi. Den Ali mabuk. Sekarang mau kemana? Tolong antar ke... Ali bersendawa. Ke kamar, lanjutnya lagi sambil menarik tangan Parni. Parni sempat menoleh ke restoran. Iqbal belum kembali, jadi ia memutuskan untuk mengantar Ali ke kamarnya. Seorang petugas keamanan yang baru saja muncul dari dalam membukakan pintu lobi basement untuk Ali dan juga Parni. 10, tunjuk Ali pada tombol lift.
Parni dengan cepat menekan tombol yang disebutkan Ali. Sedikit kepayahan, Parni menopang tubuh Ali yang berat. 6 bulan sudah tidak pernah bertemu, Ali semakin terlihat tampan, walaupun dalam keadaan mabuk seperti ini. Begitu lift berhenti di angka 10, Parni membantu Ali berjalan keluar menuju kamarnya. Lengan Ali memeluk pundak Parni, lalu tangan sebelahnya lagi mencoba memencet kode apartemen. Klek, pintu pun terbuka. Dengan hembusan nafas lega, Parni membawa Ali masuk, lalu mendudukkannya di sofa. "Sudah ya Den, saya pulang dulu," ujar Parni sambil meninggalkan Ali yang masih setengah sadar di atas sofa. "Teh," panggilnya. Parni menoleh. "Ada apa, Den?" "Sini sebentar," panggil Ali dengan menggunakan tangannya. Parni mendekat. "Yah." Ali tiba-tiba menghisap bibir Parni dengan kuat, membuat Parni melotot kaget, bahkan terlalu kaget, membuat Parni tidak bisa bernafas. Ia kehabisan nafas saat Ali mencium bibirnya dengan ganas. Air mata sudah mengalir di pipi Parni. Ia mencoba mendorong kuat tubuh Ali, namun tidak berdaya. Tangan besar Ali sudah meremas dadanya dengan sangat kencang, membuat kakinya lemas. Nafas pun tidak bisa. Parni berharap ini semua mimpi sebelum ia benar-benar pingsan. Seorang lelaki dewasa tengah duduk gelisah di kursinya. Sudah 20 menit sejak dia kembali dari kamar mandi. Pacarnya tidak ada. Iqbal mencoba untuk tidak berpikiran jelek. Dengan sabar ia menunggu sang kekasih yang tidak kunjung keluar dari lorong toilet. Tas selempang rajut milik pacarnya pun tergeletak manis di atas meja. Tentu saja itu yang membuat Iqbal berpikiran kalau Parni sedang berada di toilet. Iqbal menarik nafas gusar, matanya sejurus ke arah lorong toilet, namun tak ada tanda-tanda juga. Akhirnya Iqbal memutuskan untuk menyusul Parni di toilet wanita. Ada petugas wanita muda di sana yang sedang membersihkan kaca. "Mbak, permisi," sapanya dengan wajah sedikit pias. "Ya Mas, ada apa?" tanya si petugas cleaning service tersebut. "Saya sedang menunggu pacar saya, pakai baju kaos sama seperti saya ini. Sudah hampir setengah jam tidak keluar juga dari toilet," terang Iqbal hampir putus asa. Kening wanita itu berkerut. "Tidak ada perempuan yang masuk ke toilet sejak setengah jam yang lalu, Mas." "Coba saja Mas cek." Petugas itu memberi jalan bagi Iqbal untuk mengecek keadaan dalam bilik toilet. Dari 6 pintu yang ia buka semuanya kosong. Lalu kemana Parni? Dengan menenteng tas selempang milik Parni, Iqbal mencarinya ke sana kemari, bertanya pada pelayan restoran apakah melihat wanita dengan ciri-ciri Parni. Tetapi semua orang yang ditanya malah menggeleng. Dada Iqbal bergemuruh. Ia benar-benar takut sesuatu yang buruk terjadi pada Parni. Iqbal mengambil ponselnya, lalu cepat menekan lama angka 1 untuk segera terhubung pada ponsel Parni. Dering ponsel ditangkap oleh telinganya. "Ya Allah, Parni tidak membawa ponselnya." Suara itu berdering dari dalam tas selempang milik Parni. "Apa yang harus aku lakukan? Kemana calon istriku, ya Allah? Tolong selamatkan ia," rapal Iqbal dalam hati. Tangannya masih gemetar saat memberikan 1 buah kartu tipis pada kasir untuk membayar tagihannya. "Mbak, jika melihat calon istri saya yang seperti ini, tolong kabari ya," ucapnya lemah sambil menyodorkan foto selfie dirinya dengan Parni sesaat sebelum makanan mereka dihidangkan. Iqbal juga meninggalkan sebuah kartu nama. Entah apa yang harus ia katakan pada keluarga Parni. Iqbal berjalan gontai menuju parkiran, sempat duduk lama di dalam mobilnya, masih memperhatikan lalu lalang orang di depannya. Namun nihil, hingga setengah jam berlalu, tak ada Parni di sana. Iqbal menyalakan mesin mobilnya. Ia memutuskan untuk langsung ke rumah Parni. Rasa bersalah bersarang di dadanya jika ia menuruti maunya Parni makan di restoran dalam mall saja. Mungkin kejadiannya tidak akan seperti ini. Ia harus siap jika sepupunya Anton memukulnya, ataupun calon ibu mertuanya yang memakinya. Ia harus siap. Jangan Den, ingat ini saya Teh Parni, bukan Karina," lirik Parni dengan suara putus-putus. Sesaat setelah sadar dari pingsannya, kedua tangannya kini sudah dicekal Ali di atas kepala. Baju kaosnya entah sudah ada di mana, begitupun juga roknya. Kini hanya tersisa bra dan celana dalamnya saja. Parni meronta sekuat tenaga, menangis, berteriak, bahkan memelas memohon pada Ali agar menghentikan perbuatan bejatnya. Lelaki itu tak acuh, terus saja mencecap kulit tubuh Parni dengan bibirnya.
bahkan sesekali menghisapnya kuat dari atas hingga ke bawah, hingga menimbulkan bercak merah keunguan di sekujur tubuhnya. Semakin ia meronta, maka semakin buas Ali mencumbunya. "Tubuhmu bagus sekali, aku suka," oceh Ali sesaat. Racaunya saat kembali memainkan payudara Parni. Parni lelah, ia sudah kehabisan tenaga. Ia rasa kesadarannya pun akan kembali menghilang. Parni menyerah. Ia berharap Tuhan ambil saja nyawanya saat ini. Tepat saat Ali menarik paksa celana dalamnya, bayangan wajah calon suaminya Iqbal lewat di kepalanya. "Maafkan aku yang tidak bisa menjaga mahkotaku. Aku mencintaimu, Mas." "Ah!" teriaknya tertahan saat Ali benar-benar merobek selaput kewanitaannya. Iqbal memarkirkan mobilnya di depan rumah Anton. Sepupunya itu sudah menunggunya di depan rumah, tentu saja lengkap dengan calon ibu mertuanya. Iqbal membuka pintu mobilnya lalu turun dari sana dengan wajah pucat pasi. "Parni mana, Bal?" tanya Bu Parti dengan wajah keheranan. "Bu, maaf, ini semua salah saya." "Ada apa, Bal? Apa yang terjadi?" sela Anton, tak sabar pada sepupunya. Lalu mengalirlah cerita yang sebenar-benarnya terjadi pada dia dan Parni hari ini, mulai dari mengurus acara pernikahan, nonton, sampai makan di restoran yang menyebabkan hilangnya Parni. Anton terbelalak tak percaya, ia bahkan tidak mampu mengatakan apapun. Kesalahan fatal telah dilakukan sepupunya pada kakak iparnya, sedangkan Bu Parti sudah menangis terseduh. "Kemana Parni, ya Allah? Semoga anakku baik-baik saja. Tolong jangan timpakan ia dengan kemalangan," lirih Bu Parti sambil memukul dadanya yang mendadak nyeri mendengar penuturan Iqbal. "Maafin saya, Bu, saya bersalah. Seandainya saya menuruti maunya Parni, saya..." Parau suara Iqbal, air mata juga mengalir membasahi pipinya. Ia takut, sedih dan kecewa dengan dirinya sendiri. Semua sudah terjadi, sekarang tolong cari Parni sampai ketemu. Jika besok Parni belum ada kabar, kalian lapor polisi. Bu Parti masuk ke dalam rumah dengan langkah gontai. Sedangkan Iqbal dan Anton segera pergi dari rumah untuk mencari Parni. Semua jalan di sekitaran apartemen sudah mereka susuri. Tidak ada Parni, bahkan tidak ada yang melihat Parni. Saat Iqbal menanyakan pada orang yang berada di pinggir jalan, semua hanya melongo, kemudian menggeleng. Hingga tanpa terasa, pukul 2 dini hari mereka masih saja berputar-putar di kawasan Kebayoran Lama hingga Kebayoran Baru. "Besok kita lapor polisi aja, Bal. Mudah-mudahan Teh Parni ditemukan dan dalam keadaan baik." "Lu yang sabar ya," ucap Anton sambil menepuk pundak sepupunya. Ia pernah ada di posisi ini, kemana-mana mencari istrinya. Anton tahu betapa terpukulnya Iqbal dan betapa takutnya ia sesuatu hal buruk akan menimpa calon istrinya. Setelah mengantarkan Anton kembali ke rumahnya, Iqbal pun pulang ke rumahnya. Ia akan mengadukan hal ini pada kedua orang tuanya. Ia tak sanggup jika harus sendirian menahan sakit. "Ya Allah, semoga cintaku baik-baik saja," Iqbal bermonolog sambil terus mengusap air mata yang jatuh di pipinya. Sementara itu, Parni tersadar dari pingsannya. Perlahan ia membuka mata, namun masih tak begitu jelas karena keadaan kamar masih gelap. Tenggorokannya sangat kering, tubuhnya juga sudah sakit semua. Ia ingin minum, ia ingin berteriak minta tolong, tapi itu semua tidak ia lakukan. Kepalanya menunduk melihat tubuhnya yang terbalut selimut. Sekian detik kemudian, ia melotot takut saat tangan kekar memeluk pinggangnya. Dengan tangan gemetar, air mata yang kembali merembes, perlahan ia menyingkirkan tangan lelaki yang telah merenggut kewanitaannya, lelaki yang telah membunuh masa depannya sebagai wanita. Parni berhasil berdiri dari ranjang, walau sambil sempoyongan. Ia menahan agar tidak ada suara apapun yang bisa terdengar oleh Ali. Dengan menggunakan sisa tenaganya, Parni memungut satu persatu pakaiannya, lalu memakainya kembali. Walau dengan rasa perih dan bengkak yang luar biasa, ia menutup mulutnya rapat dengan tangan, menahan rasa sakit yang jujur tidak bisa ia tahan. Di mana celana dalamnya? Parni mengedarkan pandangan mencari celana dalamnya. Susah payah ia menelan saliva. Saat melihat celana dalamnya di bawah tubuh Ali, Parni menggelengkan kepalanya keras. Tidak, lebih baik ia tidak mengambil celana itu. Dengan perlahan ia berjalan jinjit agar tidak membangunkan Ali.
Untung saja ia mengingat password apartemen Ali, sehingga ia akan lebih mudah untuk kabur saat ini juga. Pelan sekali Parni menekan tombol password tersebut, tapi ternyata bunyi tombol terdengar cukup nyaring. Parni gemetaran, ia takut Ali terbangun. "Hei, siapa kamu?" Parni memucat. Pembuluh darah tampak menegang di lehernya. Tidak, jangan sampai Ali kembali memperkosanya. Klek, pintu apartemen terbuka. Parni tidak berani menoleh. Ia berjalan cepat sambil menahan sakit di area kewanitaannya. Blam! Shit, siapa wanita itu? Gumam Ali yang masih belum sadar sepenuhnya. Ali menatap tubuhnya yang polos tertutup selimut. Seketika jantungnya berdetak cepat, matanya melotot. Apakah ia baru saja melepas perjakanya? Tapi pada siapa? Cepat Ali turun dari ranjang, berjalan ke arah pintu apartemen. Ia membukanya, namun wanita itu sudah tidak terlihat lagi. Ali masuk kembali ke dalam rumah, kemudian membuka jendela dan berjalan lunglai menuju ranjangnya. Nafasnya kembali berhenti sesaat, saat matanya menangkap noda merah di atas spray putih. Bukan hanya sedikit, tapi ada beberapa bercak yang mengotori spraynya, dan celana dalam wanita sederhana teronggok manis di dekat bantalnya. Ya Tuhan, apa yang semalam aku lakukan? Ali seketika itu juga tersadar. Dengan tergesa ia memakai asal celana panjang dan baju kaosnya, yang dihiraukannya kepalanya yang masih sangat sakit. Sisa mabuk semalam. Ali berlari keluar dari apartemennya. Dengan wajah panik tak karuan, ia mencari wanita yang keluar dari apartemennya dengan memakai kaos biru. Ali mengeluarkan motor gedenya dari area parkir. Matanya menelisik setiap sudut jalan yang ia lewati. Namun tidak ditemukannya wanita berambut panjang dan berbaju biru. Ia sempat berhenti sebentar, bertanya pada petugas keamanan apartemen. Apakah melihat wanita dengan ciri-ciri yang ia sebutkan? Sayang sekali, petugas keamanan itu menggeleng. Ya Allah, siapa wanita itu? Aku sudah merusaknya. Ali bagai orang kesetanan mencari Parni. Sayang sekali, ia tidak ingat sama sekali wanita yang sudah ia nodai semalam. Dan celakanya, ia tidak tahu bahwa wanita itu adalah Parni. Buk, Teteh, buka pintu. Teteh kenapa? Tanya Parni khawatir. Tetehnya baru saja pulang dalam keadaan tidak baik dan langsung masuk kamar lalu menguncinya dari dalam. Nih, buka pintunya, diri Bu Parti dari balik pintu kamar Parni. Air matanya sudah membasahi pipi. Begitu juga Parmi yang sama takutnya dengan ibunya. Teh, bilang sama saya Teteh kenapa? Kali ini suara Anton yang terdengar. Parni menutup telinganya. Ia menangis terisak sedih meratapi nasib buruknya. Sesaat kemudian, akhirnya aku gagal menikah lagi. Tawa miris Parni dari dalam kamarnya. Awan gelap memayungi bumi. Kelam dan dingin merasuk pori-pori kulit. Hujan besar sepertinya sebentar lagi akan turun. Melihat awan yang tadinya putih, kini berganti warna. Tangan lelaki dewasa itu gemetar, bahkan dadanya tidak berhenti berdetak dengan sangat cepat saat mendengar kabar calon istrinya pulang ke rumah dalam keadaan tidak baik. Hatinya resah, ia merasa begitu bersalah pada Parni. Ia akan bertanggung jawab apapun itu. Iqbal akan berusaha berlapang dada jika ini adalah bagian dari ujian cintanya pada Parni. Iqbal membuka pintu pagar rumah Anton sepupunya, kemudian masuk dan memarkirkan motornya di samping mobil Anton. Dengan tergesa ia turun dari motor. Assalamualaikum, ucapnya di depan pintu rumah. Waalaikumsalam, jawab Bik Jum. Waalaikumsalam, jawab Bik Jum, pembantu rumah keluarga Anton, lalu membukakan pintu untuk Iqbal. Masuk Den, sudah ditunggu. Bik Jum mempersilahkan Iqbal untuk langsung menuju kamar Parni. Bu, panggilnya lemah pada Bu Parti. Wanita parubaya itu menoleh. Cucuran air mata sudah membasahi kedua pipinya. Matanya pun tampak sembab. Di sebelahnya ada Parmi, adiknya Parni yang sama sedihnya dengan sang ibu. Iqbal mengambil langkah lebar, menyusul Parmi dan ibunya berdiri di depan pintu kamar Parni. Tuk tuk. Parni, buka sayang, ini saya Iqbal, seru Iqbal sambil mengetuk cukup keras pintu kamar. Tak ada sahutan, tetapi Iqbal tidak menyerah. Ia terus saja mengetuk pintu kamar.
Di dalam sana, Parni sedang menutup telinganya kuat dengan gelengan kepala yang tak kalah kencangnya. Tubuhnya gemetar, air matanya tak berhenti mengalir deras, membasahi bantal dan pakaian yang ia kenakan. "Parni, kamu nggak apa-apa kan? Sarapannya sayang. Ini aku bawakan nasi pecel kesukaan kamu. Makan ya," bujuk Iqbal lagi. Parmi dan Bu Parti memandang Iqbal dengan wajah sendu. Tangan wanita parubaya itu terangkat ke atas, memegang lembut pundak Iqbal, mencoba memberinya dukungan. "Maafkan saya, Bu. Saya benar-benar minta maaf. Semua salah saya," lirik Iqbal dengan air mata yang sudah menggenang di pelupuk mata. Bu Parti hanya bisa menghembuskan nafas beratnya sebagai seorang wanita dan seorang ibu. Ia yakin pasti hal buruk sudah menimpa anak sulungnya ini. Namun ia tidak boleh berprasangka dan berharap jangan sampai anaknya menimpa musibah yang berat. Sudah jam 2 siang dan Iqbal masih setia di depan pintu kamar Parni. Wanita itu tidak membuka pintu kamar juga, padahal ia belum makan apapun. Bahkan air putih pun tidak tersedia di dalam kamar. "Aku akan tetap di sini sampai kamu bukakan pintu," tegas Iqbal berbicara dari balik pintu. "Maaf mas, maaf," bisik Parni lemah. Ia masih sesegukan hingga matanya kembali terlelap. Iqbal masih setia duduk di kursi dapur, memandangi pintu kamar yang tak juga terbuka. Nasi pecel yang sengaja ia belikan untuk Parni pun akhirnya tidak tersentuh. "Makan dulu Bal, sudah jam 2, titah Bu Parti menghampiri calon menantunya itu. Di tangan wanita parubaya itu sudah ada sepiring nasi lengkap dengan ayam goreng dan juga sambal. Jujur, perutnya pun lapar saat ini, namun semua itu mengalahkan rasa khawatirnya pada Parni. Ya Tuhan, bahkan saat ini ia merindukan senyum malu-malu Parni yang selalu terbit jika ia menggodanya. "Bal," panggil Bu Parti lagi sambil mengguncang bahu Iqbal. Lelaki itu tersentak. Iya Bu, nanti saya makan, terima kasih Bu," ujarnya sungkan. Bu Parti meninggalkan Iqbal yang kembali termenung dengan pandangan lurus tepat di depan pintu kamar Parmi. Tanpa menoleh pada makanannya, Iqbal kembali berjalan menuju kamar Parni. "Sayang, buka dong pintunya, kita bicara, apapun itu. Aku gak akan marah, aku janji." Masih tidak ada sahutan atau pergerakan di dalam sana. Iqbal tidak menangkap suara apapun saat telinganya ia tempelkan di pintu. Iqbal kembali menunduk, menghela nafas berat. Bahkan kini kedua jari telunjuknya dan jempolnya terangkat memijat pelipisnya. Klek, pintu kamar itu terbuka, membuat Iqbal melotot kaget. "Ya Allah sayang, kamu kenapa?" tanya Iqbal dengan lirih. Ia tercengang melihat keadaan Parni yang berantakan di depannya saat ini. Sementara itu, Bu Miranti, ibu dari Ali, kini sedang berjalan di lobi apartemen. Hari ini ia sengaja datang ke sana untuk beres-beres dan bersantai. Apalagi 2 hari ke depan, suaminya sedang ada tugas ke Palembang. Jadi Bu Miranti memutuskan untuk rehat sejenak di apartemen anaknya. Ia tidak memberitahu sebelumnya pada Ali. Lagian memang ia sudah terbiasa bolak-balik ke apartemen anaknya itu. Bu Miranti memencet kode kamar. Ia hafal kode tersebut karena merupakan rangkaian tanggal, bulan, dan tahun lahir anaknya. Baru saja menutup pintu, Bu Miranti sudah mencium bau alkohol yang sangat menyengat. Ia memicingkan kedua matanya sambil menjepit hidungnya dengan jari. Langkahnya cepat membuka jendela ruang tamu apartemen tersebut, memeriksa sekeliling. Sepi. "Ali?" panggilnya cukup keras di depan pintu kamar, namun tidak ada sahutan. Bu Miranti mengangkat kedua bahunya, mengambil remote yang tergeletak di atas meja, lalu menyalakan televisi. Ia pun mulai membersihkan apartemen anaknya, dari dapur hingga ruang televisi. Setelah semua rapi, Bu Miranti membuka pintu kamar Ali, kakinya melangkah masuk. Sedikit ekor matanya tertarik ke arah tempat tidur. Kebiasaan si Ali, ranjang berantakan begitu, gumam Bu Miranti sambil membuka jendela kamar sedikit. Agar udara bisa masuk, wanita itu berbalik berjalan ke arah ranjang, hendak merapikan sprei. "Allahu Akbar, apa ini?" pekiknya tertahan. Dengan dada berdebar dan sedikit gemetar, Bu Miranti memajukan tubuhnya, membaui bercak merah yang bertebaran di atas sprei. Tanpa sengaja, jemarinya menekan kain segitiga sederhana yang hampir pudar warnanya, tergeletak menggenaskan di dekat bantal tidur. Bu Miranti semakin tercengang, tangannya mengangkat kain tersebut. "Ya Allah Ali!"
lirihnya sambil menggeleng tidak percaya. Wanita mana yang sudah direnggut kesuciannya oleh anakku? Gumamnya sedih, tubuhnya meluru di lantai sambil mencoba mengatur pasokan oksigen yang sangat ia butuhkan saat ini. Setelah dirasa nafasnya kembali teratur, walaupun masih terasa sedikit sesak, ia memaksakan diri untuk keluar dari kamar anaknya, mengambil ponsel yang berada di dalam tas. Cepat ia memencet kontak Ali, tangannya masih gemetar memegang ponsel. Ali, kembali ke apartemen kamu sekarang, teriak Bu Miranti pada Ali di seberang sana. Lelaki muda yang baru saja lulus sarjana ekonomi itu pun panik saat mendengar suara marah dari mamanya. Duh, spraynya belum diganti tadi, sesal Ali menepuk jidatnya. Ia membayar kopi yang baru saja 2 teguk ia minum, mengeluarkan kunci motor besarnya lalu melesat menuju apartemen. Kini Ali hanya bisa menunduk takut di depan mamanya. Sekali lagi mama tanya, siapa wanita yang kamu rebut kesuciannya Ali? Bu Miranti mencoba menahan emosinya. Ali beneran gak tahu mah, jawab Ali sambil meremas rambutnya. Ia pun penasaran siapa wanita itu, kenapa bisa berada di kamarnya. Bagaimana mungkin kamu tidak tahu? Kamu sudah menidurinya. Saya mabuk mah, benar-benar tidak sadar. Saya hanya ingat rambut wanita itu panjang dan wangi tubuhnya. Plak! Darah segar muncul dari sudut bibir Ali. Bu Miranti menampar anaknya. Maafin Ali mah, Ali sudah berusaha kejar wanita itu tapi wanita itu menghilang. Terang Ali memelas sambil merasai bibirnya yang terasa asin karena darah. Mama tidak mau tahu. Kamu harus cari perempuan itu sampai dapat dan kamu harus tanggung jawab. Bip, bip, ponsel Ali berdering. Tak ia pedulikan, namun bunyi itu kembali nyaring terdengar. Ali melirik sedikit wajah mamanya yang sedang menitikan air mata. Halo, Jar, ada apa? Nama lu keluar, Li. Lu keterima di Hamburg. Apa? Cepat buka situs webnya. Dengan gemetar, Ali meraba dadanya. Tidak mungkin, Fajar berbohong. Ia lulus tes mahasiswa program pasca sarjana di Hamburg, Berlin. Mah, Ali lulus mah, pekik Ali dengan mata berkaca-kaca. Bu Miranti yang tadinya memunggungi Ali kini berbalik. Hamburg? Tanya Bu Miranti tak yakin. Ali mengangguk cepat. Syukurlah. Di satu sisi Mama bangga padamu Ali, di sisi lain Mama kecewa. Kamu sudah berbuat dosa dengan memperkosa anak orang dan celakanya kamu tidak tahu siapa. Ya Allah, ujian apa lagi ini? Sahutnya datar sambil mengusap air mata. Kamu jangan bicara aneh-aneh nih. Aku tidak akan membatalkan pernikahan kita, bisik Iqbal penuh penekanan. Bahkan Iqbal ingin sekali menggenggam tangan Parni, tetapi wanita itu mundur ketakutan. Kenapa harus dibatalkan? Saya diperkosa, Mas. Lirih Parni menahan perih di dadanya. Apa? Kamu jangan bohong nih, ini tidak lucu. Iqbal tertawa miring. Pulanglah, Mas. Kita mungkin memang tidak berjodoh, ujar Parni sedih. Ia menutup kedua wajahnya dengan telapak tangannya, menangis terisak pilu di sana. Iqbal iba kemudian mendekat. Sayang, Iqbal hendak menyentuh pundak Parni. Jangan sentuh saya, Mas. Saya kotor. Lelaki itu mengambil semuanya. Dia tercekat. Parni tidak sanggup berkata lagi. Parni hanya bisa memandang sendu punggung Iqbal yang berjalan keluar dari kamarnya. Aku mencintaimu, Mas. Lirihnya sangat pelan, sehingga hanya helaan nafas dan air mata yang dapat mendengar gumamnya. Setelah pintu itu tertutup, Parni turun dari ranjang sambil tertatih, kembali mengunci pintu kamar, sebelum adik dan ibunya masuk ke kamar, lalu menginterogasinya. Wajahnya tampak meringis, saat merasai perih dan kebas pada kewanitaannya, saat ia berjalan menuju kamar mandi kecil yang berada di dalam kamarnya. Bu Parti yang sedang melatih Andrea berjalan di teras, menoleh pada Iqbal yang wajahnya murung, matanya memerah seperti baru saja menangis. Nah Iqbal, ada apa? Tanya Bu Parti mendekat pada Iqbal. Maafkan saya, Bu, saya tidak tahu lagi sekarang harus bagaimana. Bagaimana apanya, Bal? Saya pulang dulu, Bu, besok saya kembali lagi. Hanya itu saja yang keluar dari mulutnya, membuat Bu Parti semakin kebingungan. Mulutnya setengah terbuka.
bermaksud meminta penjelasan dari Iqbal. Namun calon menantunya itu sudah naik ke atas motor lalu pergi, meninggalkan halaman rumahnya. Cepat Bu Parti masuk kembali ke dalam rumah sambil menggendong Andrea, menitipkan Andrea pada Bibi yang sedang merapikan lemari dapur. "Bi, titip Andrea sebentar ya," ujarnya pada pembantunya. "Iya Bu," sahut Bibi, lalu mengambil Andrea dari dalam gendongan Bu Parti. Bu Parti kemudian kembali berjalan ke kamar Parni, mengetuk pintu kamar itu berkali-kali, namun tetap tidak ada sahutan. "Ada apa Bu?" Parmi, adiknya Parni menghampiri ibunya. "Iqbal sudah bicara dengan tetehmu, tapi sekarang sudah pulang. Tidak bilang apa-apa, cuma wajahnya terlihat sedih dan murung," terang Bu Parti pada Parmi. Mereka berdua kembali menggedor pintu kamar Parni, bahkan hingga lelah, namun tetap tidak ada suara apapun di sana. "Teteh, buka pintunya. Kalau tidak, saya dobrak ya Teh," gertak Parmi tidak sabaran. Ia hanya khawatir kalau tetehnya kenapa-napa di dalam sana. "Ya jangan didobrak Mi, nanti rusak," sahut Bu Parti. "Ya dibenerin kalau rusak Bu, masa dibiarin gak ada pintu?" Parmi menyeringai. "Mi, buka pintunya," ujar Bu Parti lagi. Klek, pintu terbuka. Parni tidak berani melihat wajah ibu dan juga adiknya. Ia lebih memilih menunduk. Rambutnya basah, wajahnya pun terlihat sembab. "Ya Allah Parni, kamu kenapa nak?" Bu Parti memegang kedua lengan Parni, namun hanya isakan yang terdengar dari mulut anaknya. "Teteh ada apa? Kalau Teteh tidak cerita, bagaimana kami tahu apa yang terjadi sama Teteh?" "Teh, saya putus Bu," lirih Parni. "Lulus apaan?" potong Parmi dengan wajah polosnya. Bu Parti melotot ke arah Parmi. Bisa-bisanya kuping Parmi tidak bisa dikondisikan dalam keadaan seperti ini. "Bukan lulus Mi, tapi putus," terang Bu Parti dengan sedikit mendelik pada Parmi. "Putus? Tali BH? Sini Parmi yang sambungin lagi," ujar Parmi pada tetehnya. "Udah sana deh, kamu masuk sana. Lama-lama ada kamu di sini bisa bikin ibu bunuh diri," usir Bu Parti sambil mendorong tubuh Parmi menjauh. Bu Parti membawa Parni masuk ke kamar, lalu menutup pintu dan menguncinya. "Ayo sini," Bu Parti mengajak Parni duduk kembali di atas ranjang. "Sekarang ceritakan pada ibu, ada apa?" Parni menggeleng. "Saya putus Bu," lirihnya. "Iya, tapi kenapa? 2 minggu lagi kamu menikah nih, gak bisa tahu-tahu putus begini." "Emang salah Iqbal apa?" cecar Bu Parti, tidak terima dengan pernyataan anaknya. "Salah Parni Bu, salah Parni." Parni kembali terseduh. Mungkin sudah takdir Parni tidak boleh menikah dengan siapapun. "Ada apa sebenarnya ini Parni? Kamu jangan bikin ibu takut." Parni yang sedari tadi menunduk, kini mengangkat wajahnya. Wajah ibunya berbayang di pelupuk matanya karena terlalu banyak air mata yang menggenang. Parni memajukan tubuhnya, lalu memeluk erat ibunya. "Salah Parni apa sebenarnya Bu? Parni hanya ingin seperti wanita yang lain, punya suami dan anak-anak. Apakah tidak pantas? Salah Parni apa?" Rahangnya menegang. Bu Parti ikut menangis sesegukan sambil memeluk erat tubuh Parni. Telapak tangannya yang kasar mengusap pelan punggung Parni. "Siapa bilang kamu tidak pantas? 2 minggu lagi kamu akan menikah. Sebentar lagi kamu akan jadi istri dari Iqbal nih." "Maaf Bu, saya tidak bisa. Karena..." Tangis Parni semakin kencang. Sudah, kamu tenang dulu. Tenang ya. Ibu ambilkan nasi ya, kamu harus makan. Ini sudah mau asar." Bu Parti merenggangkan pelukannya pada Parni, mengusap kepala anaknya, lalu berjalan keluar hendak mengambilkan makanan untuk Parni. Ia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi pada putrinya, namun di dasar hatinya menebak, kejadian buruk baru saja menimpa anaknya dan ia tidak berani membayangkannya. Dengan langkah gemetar, Bu Parti menuju dapur, mengambilkan sepiring nasi serta lauk untuk Parni. Sementara itu di apartemen, Bu Miranti ditemani oleh Ali, sedang meminta izin kepada petugas apartemen untuk mengecek CCTV. Bu Miranti memaksa mencari tahu siapa wanita yang telah dinodai oleh anaknya. Kini mereka sudah di dalam ruangan, berisi 3 layar besar yang bisa memantau kejadian di sekitaran apartemen. "Ini Bu, kejadian semalam. Ini anak ibu kan?"
tunjuk sang petugas pada layar monitor besar tersebut sambil menoleh ke arah Ali. Bu Miranti dan Ali memandang dengan seksama, mulai dari masuk ke lobi apartemen. Belum jelas melihat wajahnya, tampak dari layar. Ali tanpa sengaja menarik ikatan rambut wanita tersebut, hingga wajahnya semakin tidak kelihatan karena tertutup rambut panjangnya yang tergerai. "Siapa wanita itu, Li? Seperti tidak asing, tapi siapa?" tanya Bu Miranti pada Ali. Keningnya berkerut. Nampak berusaha mengingat wajah wanita di layar sana yang tidak begitu jelas, padahal gambarnya sudah diperbesar. "Siapa ya, Mah? Ali tidak kenal, Mah. Tidak jelas wajahnya. Apa dia salah satu penghuni apartemen di sini, Pak?" tanya Ali pada petugas CCTV. "Sepertinya tidak, Mas. Itu lihat, ia berjalan payah keluar dari kamar Mas tadi pagi," tunjuk petugas itu sambil mencibir. "Apa dia teman kamu, Li?" tanya Bu Miranti lagi sambil memijat pelipisnya keras. "Semoga wanita ini tidak berjalan ke kantor polisi ya, Mas," sindirnya tegas sambil menatap Bu Miranti dan Ali bergantian. "Aduh Pak, jangan nakutin saya. Justru ini saya mau cari tahu wanita itu siapa. Biar dinikahi sama anak saya. Kami mau bertanggung jawab," terang Bu Miranti pada petugas pengendali CCTV. Baiklah, jadi ibu sudah mengenali siapa wanita itu?" tanya petugas itu kembali. Bu Miranti menggeleng, begitupun juga dengan Ali. Sedangkan petugas itu hanya bisa tersenyum getir. "Jika sudah selesai, saya rasa harus melanjutkan lagi pekerjaan saya." Petugas itu menunjuk arah pintu keluar. Hari berjalan begitu lambat bagi Parni. Sudah pukul 12 dini hari. Parni tidak juga bisa memejamkan kedua matanya. Sedari tadi ia hanya bisa menggosok dengan kasar leher, tangan, bibir, dan semua anggota tubuhnya yang telah dicicipi oleh mulut Ali. Ia merasa jijik dengan dirinya sendiri. Air matanya yang masih menemaninya meratapi nasib. "Seandainya aku tidak perlu menolong pemuda laknat itu," sesalnya pada diri sendiri. Begitu penuh kemarahan, namun semua telah terjadi. Ia hanya berharap Iqbal tidak menceritakan apapun pada ibunya. Jika sampai ibunya tahu, ia tidak yakin ibunya akan selamat. Jantung ibunya pasti akan kembali sakit. "Ya Allah, jangan sampai aku hamil," doanya lirih sambil menunduk meratapi perutnya. Baru 2 hari lalu ia selesai haid, dan itu membuat Parni semakin takut dan gelisah. Sedangkan di apartemennya, Ali pun juga tidak bisa memejamkan mata. Berulang kali ia memutar video CCTV wanita yang memapahnya masuk ke dalam apartemen. Namun tetap ia tidak mengenalinya. Kini ia memiringkan tubuhnya, menatap bagian kosong ranjangnya yang semalam ditiduri oleh wanita yang telah ia renggut kehormatannya. Ia tidak ingat sampai berapa kali, yang jelas ia begitu lepas dan shit, makinya pada kejantanannya yang bereaksi saat ia memikirkan kejadian kemarin. Ali meremas rambutnya kasar. Minggu depan ia harus berangkat ke Jerman, sedangkan di sini ia baru saja membuat masalah. Semua ini karena Karina sialan. "Ah!" erangnya keras, melemparkan bantal ke lantai. 2 hari sudah Parni tidak keluar kamar. Makanan pun tidak ia sentuh. Hanya air putih yang bisa masuk ke dalam mulutnya. Karena jika ia memaksa memasukkan nasi ke dalam mulutnya, yang ada ingatan tentang bagaimana Ali melumat bibirnya tanpa ampun, membuat ia serasa ingin muntah. Masih dengan air mata yang menggenang, Parni mengusap kasar bibirnya. "Tuk-tuk, teh, ada Mas Iqbal," panggil Parmi dari balik pintu kamar Parni. "Nih, ini saya datang," potong Iqbal cepat karena memang ia berdiri bersama Parmi. Tak ada sahutan. "Nih, buka dulu, kita perlu bicara," panggil Iqbal lagi dengan nada memelas. Sedangkan Parni di dalam sana menutup rapat kedua telinganya. Iqbal menyerah setelah 2 jam Parni tidak memberikan respon. Ia melangkah lunglai menuju ruang tamu. Di sana sudah ada kedua orang tuanya, Anton, Parmi, serta Bu Parti. Mereka memandang Iqbal dengan wajah iba. Terutama Bu Reni, mama dari Iqbal. "Bagaimana?" tanya lirih wanita parubaya itu. Iqbal menggeleng lemah. "Maafkan saya, Bu. Rencana pernikahan ini tidak bisa diteruskan." Dengan suara sangat berat, Iqbal mengambil keputusan paling berat dalam hidupnya. "Maaf, saya tidak bisa memberitahu alasannya. Sekali lagi saya mohon maaf, Bu. Mama dan Papa, maaf." Ucapannya lemah, lalu pergi meninggalkan rumah Parni dengan motornya. Setelah Iqbal, kini kedua orang tuanya pun pamit dengan wajah sedih dan kecewa. "Ya Allah, kenapa nasibmu seperti ini, Parni?" batin Ibu Parti.
Wanita renta itu mengusap dadanya yang sakit. "Bu," Parmi kaget saat menyadari ibunya kini sudah pingsan. Sigap Anton menggendong tubuh ibu mertuanya untuk rebahan di sofa. "Bi, cepat buatkan ibu teh manis, gulanya 2 sendok teh saja," titah Parmi pada bibi yang sedang menemani si kembar bermain di karpet ruang televisi. "Ini sayang," Parmi menyerahkan sebotol baby oil kepada Anton. "Sayang, ini bukan minyak kayu putih, ini minyak untuk pijat bayi loh," sangga Anton sambil mengembalikan botol yang diberikan istrinya. "Ibu bukan bayi sayang," ujar Anton lagi menambahkan rasanya ingin sekali menghajar istrinya di atas ranjang. Salah ya, buru-buru sih, bentar ya sayang, ibu ambilkan lagi," sahut Parmi langsung melesat kembali ke kamarnya. Setelah diberi minyak kayu putih, Bu Parti perlahan sadar dari pingsannya, menyisakan air mata yang terus saja mengalir di pipi. "Sabar ya Bu, ibu harus kuat seperti Ade Rai," oceh Parmi memeluk pundak ibunya. "Siapa itu Ade Rai?" tanya Bu Parti. "Itu atlet Bina Marga Bu, yang ototnya gede-gede kayak bakso atom," terang Parmi antusias. "Oh, jadi sekarang Parmi beneran tidak jadi menikah?" tanya Bu Parti pada Parmi. "Iya Bu, belum berjodoh," sahut Parmi lemah. Bu Parti menangis di pelukan Parmi. Keduanya merasa sangat kasihan atas nasib buruk apa yang menimpa Parmi. Terima kasih bunda-bunda cantik sudah menyimak. Nantikan kelanjutannya insya Allah besok di jam yang sama. See ya.